Kesibukan ibu rumah tangga di pagi hari ya kan, mulai dari mengantar anak sekolah sampai rumah, udah harus masak lagi nih untuk menu makan siang. Masya Allah, pokoknya untuk kegiatan ibu rumah tangga itu double-double ya capeknya. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, ini pemandangan yang indah banget di pagi hari ya kan. Cuacanya bener-bener cerah banget. Dan untuk video ini sendiri, aku tag di sekitaran jam 9 pagi, dimana di sini tuh aku baru aja mau nganterin Uda Aziz sekolah ya, karena untuk Uda Aziz sendiri ini tuh semenjak naik ke kelas 2 sekarang untuk jadwal jam sekolahnya itu tuh ganti say. Dulu waktu masih kelas 1 masuk sekolahnya itu pagi, nah nanti pulangnya di jam 10 siang, tapi semenjak kelas 2 ini tuh berubah jadi jam 9 aku anterin ya kan, kadang masuknya itu tuh jam setengah 10, pulangnya nanti jam 12 siang. Nah jadi salah satu alasan kenapa Uda Aziz ini tuh semenjak kelas 2 jadi berubah untuk jam belajarnya ya kan, yang biasanya pagi terus sekarang menjadi siang ya, salah satunya karena untuk kelasnya itu tuh bergantian antara kelas 1 sama kelas 2 gitu loh say. Udah pasti dong untuk di jam pelajaran yang pertama itu udah jelas untuk anak-anak kelas 1 dulu. Nanti kalau misalkan untuk jam belajarnya anak kelas 1 udah beres, sudah selesai, baru deh anak-anak kelas 2 itu salah satunya Uda Aziz baru bisa masuk untuk belajar juga. Nah singkat ceritanya aja nih, aku sama Dede Zara itu tuh udah di rumah, udah selesai ya nganterin Uda Aziz sekolah. Nanti kalau misalkan sempet kita jemput, tapi kalau nggak sempet ya udah jalan aja nggak apa-apa, soalnya kebarengan sama teman-temannya dari satu kampung sini tuh lumayan banyak kok, lumayan rame banget. Dan sebelum masuk ke dalam, di situ tadi aku juga ada jual rongsokan berupa kardus gitu ya say, lumayan sih, dapat sekitaran 7 atau 8 kilo gitu ya, pokoknya dapat uangnya sekitar 7.000 atau 8.000 karena per kilonya 1.000, tapi lumayan lah ya, bisa untuk jajan siomay. Ya udah, ini tuh bukan sulap, bukan sihir, karena tiba-tiba aja aku udah di dapur nih. BTW kita mau masak ya, dan untuk menu kita hari ini tuh pokoknya bahan-bahannya udah kelar aku siapin semua lah ya, seperti yang kalian lihat di video aja. Ada wortel, labu, terong, ikan asin, ada rampai, ada tempe juga. Pokoknya hari ini kalau nggak salah aku tuh bakalan masak 3 menu. Nah di sini tuh untuk di bagian ikan asinnya udah kelar aku bersihin, mulai dari pertulangan sampai kotoran. Terus di sini juga udah kelar aku suwir-suwir ya kan, tinggal kita cuci bersih aja karena ini bakalan kita goreng terlebih dahulu. Terus untuk tempenya juga sama, di sini udah aku iris yang tipis-tipis. Pokoknya nggak harus setipis tisu juga sih. Sesuai selera aja sih. Nah karena untuk rencana awal ikan asin ini tuh bakalan aku sambal goreng campur pakai tempe. Semoga aja niat ini tuh nggak berubah ya. Dan di sini yang pertama kali aku goreng itu adalah tempe. Alhamdulillah pertempeannya udah kelar aja nih, udah pada matang semua. Cus, ini lanjut langsung aja aku cemplungin untuk ikan asin yang udah kelar kita suwir-suwir tadi. Ini kita goreng nggak usah sampai yang bener-bener garing, takutnya nanti tuh keras. Jadi di sini tuh kalau sekiranya udah kuning ya udah tinggal kita angkat aja bes. Dan gak usah harus tunggu lama-lama sampai setengah hari. Di sini tuh untuk di bagian goreng-menggoreng kita udah kelar. Yuk kita intip di kompor sebelah. Walah ternyata untuk air minum yang aku rebus tadi di sini tuh udah mendidih nih. Nah seharusnya kalau pengen yang lebih irit lagi sih, air minum ini tuh harusnya kita ngerebusnya pakai tungku gitu ya say, pakai kayu bakar. Jadi untuk satu kali tahap rebusan itu bisa banyak, bisa 3 sampai 4 langsang gitu loh. Jadi aman lah ya untuk stok 1 minggu. Tapi karena aku berhubung orangnya tim yang agak sedikit males ya kan, males yang ribet-ribet, jadi udah di sini tuh aku ngerebusnya pakai kompor aja. Jadi untuk satu kali perebusan aku tuh ya cukup untuk ngerebus 1 langsang aja kayak gini, dan ini cuma bertahan sekitar 2 sampai 3 hari aja sih. Tapi it's okay, aman-aman aja sih menurut aku selagi kita masih tinggal di rumah sendiri ya kan. Ya karena untuk semua pekerjaan juga kita yang handle, jadi ya terserah kita aja sih kita mau ngerjainnya itu tuh kayak gimana. Pokoknya aman lah, gak ada yang marah. Yuk kita seriusan lagi aja ke isi videonya ya kan, tentang masak-masak. Karena di sini untuk perbumbuannya tadi itu udah kelar aku ulek ya kan, cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, pakai rampai. Ini langsung aja kita tumis-tumis. Wanginya, aroma persambelan kita, masya Allah, ini sih udah bener-bener menyebar ke seluruh ruangan ya kan. Jangan lupa tambahin micin, tambahin kaldu bubuk biar sambal kita makin enak. Sambalnya udah lumayan tanak nih, jadi cus langsung aja kita masukin untuk tempe goreng dan ikan asin goreng kita tadi. Lanjut kita aduk-aduk, dan terakhiran jangan lupa koreksi rasa ya. Alhamdulillah karena di sini untuk menu yang pertama udah mateng. Tiba-tiba aja nih aku tuh kepikiran tentang nasi, dan setelah aku cek, iya bener banget, ternyata di sini tuh aku tadi pagi kelupaan belum masak nasi. Ya udah di sini untuk nasi sisa kemarin sore aku keluarin dulu, masih lumayan sih di situ tuh, masih ada lah ya kalau untuk 2 orang makan mah, alias masih lumayan banyak. Tapi kalau nggak masak nasi ya nggak mungkin cukup toh, karena berhubung di sini tuh sebentar lagi juga kan suami itu tuh
bakalan pulang kerja. Karena kalau udah di jam setengah 12 siang, suami itu tuh pasti udah di rumah dan mau makan. Kan nggak lucu ya tiba-tiba pulang kerja, posisi perut lagi lapar-laparnya terus mau makan nggak ada nasi. Gimana tuh bisa repot. Ya udah sembari nunggu si nasinya tadi mateng, ini aku mau lanjut aja untuk masak menu yang kedua yaitu tumis terong apel yang bakalan aku campur pakai soleng. Untuk perbumbuannya seperti biasanya aja, cuma pakai cabai, bawang merah, bawang putih, udah kayak gitu aja sih. Jangan lupa tambahin air, pokoknya secukupnya aja. Nah, kalau udah kelar diaduk-aduk kayak gini baru deh di sini tuh aku tutup sebentar dan alhamdulillah di sini tuh tiba-tiba aja di bagian kuahnya udah mulai mendidih nih. Kita tambahin bumbu seasoning yuk. Pokoknya kalau untuk di bagian bumbu seasoning ini tuh bener-bener sesuai selera masing-masing aja ya say. Kalau suka manis tinggal tambahin gula. Karena kalau di aku ya cukup cuma pakai kayak gini aja. Kalau udah tambahin micin sama kaldu bubuk ya udah. Menurut aku ini udah pas banget sih. Nah, keasyikan kita bawa ngobrol, tahu-tahunya untuk menu yang kedua ini juga sama, udah mateng. Jadi cus ini untuk menu yang terakhir alias untuk anak-anak. Jadi di sini tuh aku bakalan masak tumis kuah labu kuning yang aku campur pakai wortel nih, say. Karena untuk menu yang pertama dan yang kedua tadi itu tuh semuanya pedes dan untuk menu yang ketiga berhubung karena ini tuh untuk menu makan siangnya anak-anak, jadi di sini tuh udah pasti non cabe ya, say. Aku cuma pakai irisan bawang merah, bawang putih, lanjut kita tumis. Tambahin juga beberapa lembar daun salam, abis itu udah tinggal kita tambahin air secukupnya. Nah, di sini tuh untuk di bagian labu sama wortelnya aku masukin bareng ya, say. Karena di sini tuh untuk wortelnya juga nggak mungkin lama kok matengnya, soalnya aku irisnya tipis-tipis banget. Garam, micin, kaldu bubuk udah kelar kita tambahin. Pokoknya tinggal dites koreksi rasa aja. Nah, ini jangan lupa kita aduk-aduk bentar karena di sini tuh posisinya sebenarnya udah lumayan empuk sih, tinggal kita nunggu matengnya aja. Bentar. Udah aman. Ini rasanya udah enak pol dan posisi sayurnya udah mateng, jadi udah di sini kita jangan lupa matiin api kompornya dulu nih. Nah, karena di sini tuh anak bungsu sementara dari tadi emang udah lapar ya kan, masak aja udah ditungguin. Jadi tanpa kata babi bu, di sini tuh aku langsung aja ambil nasi, ambil sayur langsung kita suapin dan posisi untuk anak-anak yang lain juga di sini tuh udah pada pulang sekolah. Masya Allah, seneng banget lihat Dede Zara makan dengan lahapnya terus sambil bilang sayurnya enak. Jadi berasa pengen masak lagi dan sampai ketemu di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.